Kiai dimaknai kehidupan Pak Romo Magnis, kita harapkan memberikan juga pandangan beliau kepada kita, kalau boleh dengan harapan agar juga sedikit memasukkan di dalamnya. Lalu kami di MBK ini mestinya bagaimana gitu loh, kalau mengamalkan Pancasila itu kampung kami gitu loh, kalau sedikit tambahan sebelumnya untuk Romo supaya kita punya waktu. Jadi kurang lebih Romo Magnis akan pakai 35 menit barangkali. Katanya kami sangat berharap nanti tanggapannya tidak lebih dari 5 menit. Moderator, Pak Camat, Kebun Jeruk yang saya hormati, Bapak Ketua FKUP, Bapak-bapak dari kelurahan, ibu-ibu Indonesia yang muncul, barangkali begini. Indonesia termasuk negara dengan kebangsaan yang kuat. Sumpah Pemuda sudah merupakan, katakan saja, pemeteraian kebangsaan Indonesia 17 tahun sebelum ada negara Indonesia. Jadi padahal Indonesia dari Sabang ke Merauke itu setengah mati majemuknya. Tidak ada yang memaksa para pemuda dari Sumatera, dari Ambon, dari mana saja datang ke Batavia untuk bersumpah setia pada satu tanah air, menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan. Itu dari kesadaran mereka. Tantangan adalah kemajemukan. Kalau yang banyak dan berbeda budaya, etnik, orientasi agama, mau bersatu, komitmen untuk saling menerima dalam identitas masing-masing. Jadi orang Bugis tidak perlu kurang Bugis karena menjadi Indonesia. Orang Maumere tidak perlu kurang Maumere. Orang Islam tidak perlu memotong sesuatu dari Islam untuk menjadi Indonesia. Orang Katolik bisa 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, konsensus itulah adalah Pancasila. Dan bagaimana itu tadi diperlihatkan oleh Kiai Mufid. Pada saat yang menentukan tanggal 18 Agustus 45 pagi-pagi sebelum PPKI mulai menetapkan Undang-Undang Dasar, para wakil Islam setuju untuk mengeluarkan 7 kata dengan kewajiban syariah itu. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga Indonesia mendapat suatu undang-undang dasar dengan 5 prinsip dasar di mana semua warga itu sama kewajiban dan haknya sebagai warga negara dan manusia tanpa membedakan dalam suatu masyarakat yang hampir 90% beragama Islam. Maka saya juga setuju waktu pernah almarhum Menteri Agama Alamsyah, Jenderal Alamsyah mengatakan Pancasila juga suatu pengorbanan umat Islam. Waktu itu beliau dikecam, tapi saya tidak mengecam. Saya kira itu betul. Jadi demi persatuan Islam Indonesia tidak memakai mayoritasnya yang besar untuk memaksakan diri. Nah, dalam 71 tahun sejak tanggal 18 itu banyak konflik, banyak masalah dan sebagainya. Tetapi sampai sekarang konsensus itu masih mantap berdiri. Itu
persatuan di hati bangsa, bahwa bangsa itu milik semua. Dan kita boleh mensyukurinya, tetapi kita tidak boleh bertumpang dagu. Kita harus mewaspadai. Saya pernah ingat ya, saya tahun 68 pertama kali ke Jerman, kembali saya ke Indonesia tahun 61. 68 saya ke Jerman, permulaan tahun 69 saya kembali, saya lewat Lahore di Pakistan. 4 hari saya menjelajahi kota Lahore. Itu kota yang menarik, kota sangat islami, dingin waktu bulan Januari, dan ramah. Dari teman-teman romo-romo di mana saya tinggal, tidak ada yang mengatakan hati-hati sedikit, ke sana tidak. Lahore dan Pakistan pada umumnya aman total, tidak ada masalah. Andai kata saya sekarang ke Lahore, saya tidak bisa jalan seperti itu. Negara ini kacau besar. Mengapa saya sering terangkan ini? Supaya kita jangan taken for granted. Jadi keadaan kita dengan segala konflik sebetulnya bagus. Kita sekarang tidak punya konflik yang serius, ya, kecil-kecil banyak. Tapi kita harus mewaspadainya. Kalau maka juga perlu mengantisipasikan di mana ada kemungkinan konflik. Ada suatu kebiasaan bisa dimengerti, tapi tidak banyak berguna. Kita selalu menekankan kerukunan dan sebagainya, ya betul. Sebetulnya harus bertanya, di mana ada kemungkinan konflik, di mana ada kemungkinan tidak rukun. Sehingga kalau tidak rukun, bagaimana kita bisa antisipasi supaya ketiga tidak rukunan bisa diatasi tanpa masalah. Nah, saya berpendapat sedikit berbeda dengan Kiai Mufid. Masalah konflik di Indonesia sebetulnya yang paling serius itu dalam masyarakat bukan agama. Kalau agama itu asal diwaspadai bisa. Saya kira sekarang tidak hanya di atas, di antara elit agama, juga di tingkat akar rumput hubungan sering sudah baik. Kalau ada masalah ya kita bicara. Banyak tempat di mana kalau Katolik ada masalah, malah dia tidak pergi ke polisi, meskipun polisi juga baik, dia pergi ke NU. Bicara dengan NU untuk di situ mencari masalah, dan di situ hubungannya ada. Yang saya lihat masalah di Jawa nggak kelihatan, Pak, adalah yang etnik. Yang etnik itu mudah konflik. Orang dari etnik berbeda, lebih tambah lagi kalau etnik plus agama berbeda, lebih gawat lagi kalau yang satu itu penduduk asli dan yang satu itu pendatang. Itu potensial berbahaya dan selalu meledak. Yang kesan saya, pemerintah setempat belum punya cara untuk mengantisipasi. Padahal itu penting sekali supaya tidak jadi konflik. Konflik bisa terjadi, itu pemuda konflik karena rebutan putri atau apapun. Terus lalu ada pembakaran dan sebagainya. Saya mau sekarang sedikit masuk ke dalam pertanyaan, mengapa ada konflik begitu banyak? Dan pertama saya mau bicara, katakan saja secara umum, mondial. Saya mau mulai dengan sebuah amatan yang banyak orang Islam saja tidak tahu. Amatan apa itu?
yang menemukan toleransi antara agama adalah Islam, bukan Kristen. Kristen itu baru bertemu dengan tuntutan toleransi agama pada modernitas di abad ke-18 dan sering masih ditentang. Gereja Katolik baru 50 tahun yang lalu resmi mengakui sepenuhnya kebebasan beragama dan menuntut, mengharapkan umat Katolik menghormati dan menghargai umat lain. Sebelumnya perasaan tidak jelas. Tetapi di dalam wilayah Islam meluas sebagian karena juga tentara Arab dan sebagainya. Tetapi apa di Spanyol, apa di India, di Timur Tengah. Timur Tengah itu sekarang kacau. Saya mau nanti sedikit masuk di situ. Tapi selama 1400 tahun, minoritas Kristiani kuno, hampir dari zaman Yesus, Kristianitas hidup di Mesir, Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Irak. Sekitar 9% masyarakat tanpa kesulitan damai di bawah pemerintahan Islam. Begitu juga orang Yahudi selalu mengalami masalah di Eropa. Raja Maharaja Mughal di India yang membangun Taj Mahal itu orang Islam, tapi tidak menindas Hinduisme yang ada di bawahnya. Di India ada Islam, malah katanya saya dengar Muslim India adalah Muslim kedua sesudah Indonesia dalam satu negara. Katanya 170 juta orang, banyak juga. Nah, mengapa saya mengatakan ini? Kalau kita punya Pancasila justru begitu kuat dan mungkin dirumuskan pertama kali oleh Bung Karno dan kemudian disepakati karena memang mencerminkan sikap, nilai, dan cita-cita yang ada di agama-agama. Jadi bukan Pancasila membuat kita mau berkemanusiaan yang adil, yang beradab, melainkan orang Indonesia dari segala macam latar belakang mau berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan karena itu kita rumuskan itu, masukkan ke dalam Pancasila, dan sekarang kita ingat kembali berhadapan dengan tantangan bahwa sekarang begitu banyak kekacauan, itu sebagian besar berkaitan dengan modernitas yang pertama-tama terasa sebagai merusak hubungan sosial, apalagi Timur Tengah. Timur Tengah itu dulu dikuasai oleh Turki dan di bawah pemerintahan Turki damai. Juga orang Kristen di bawah pemerintahan Turki damai. Notabene juga di Balkan yang juga dikuasai oleh Turki. Negara seperti Bulgaria, Serbia itu juga di bawah Turki. Kristianitas itu jalan terus. Lalu kekuatan Turki mundur. Turki kalah di Perang Dunia Pertama, di mana Turki bersekutu dengan Jerman, asal negara asal saya, dan Austria. Khalifat hancur. Sekutu itu menghasut Arab melawan Turki, tetapi membentuk negara demi kepentingan kolonial. Tidak pernah ada negara Syria, tidak pernah ada negara Irak dulu. Tapi mereka bikin karena Syria itu mau dikuasai Prancis, Irak dikuasai oleh Inggris. Sudah Perang Dunia Kedua itu berakhir. Kekacauan itulah latar belakang
sampai sekarang, dan itu akhirnya juga menimbulkan tentu ekstremisme di dalam agama itu sendiri. Sangat susah untuk melihat keluar. Di Indonesia situasi berbeda. Indonesia pun perlu waspada karena ekstremisme ada, fanatisme ada, kebencian ada. Di lain pihak, kalau saya tidak salah, orang Indonesia yang ke ISIS, ya ke Syria, itu sekitar berapa? 800 orang. Orang Jerman yang ke ISIS itu 1000 orang. Tapi di Jerman hanya 4 juta orang Muslim. Di Indonesia 200 juta orang Muslim. Jadi itu hanya mau menunjukkan sebetulnya kita belum betul-betul kejangkitan oleh ekstremisme itu. Yang lebih berbahaya adalah intoleransi kecil yang ada di dalam masyarakat. Yang saya maksud dengan intoleransi kecil adalah pokoknya gak suka dengan yang berbeda. Itu gak ada kaitan dengan agama. Saya kira itu salah satu unsur kemanusiaan, unsur yang jelek. Karena manusia ada yang baik, ada yang jelek. Manusia itu suka mengiri, membenci, senang kalau orang lain kecelakaan, dendam, dan intoleran. Itu semua sifat-sifat manusia yang dengan bantuan Tuhan kita coba untuk mengatasi. Jadi intoleransi itu potensialitas yang ada di mana-mana. Maka kita memang harus bekerja sama bersama-sama untuk tidak memberikan ruang. Karena intoleransi itu bisa menjadi masalah kecil, tetapi bisa ditunggangi. Malah sekarang selalu ditunggangi. Ada kasus seperti di Tanjung Balai itu. Nah yang menarik itu baru dari masalah sesudah masuk langsung ke dalam media sosial. Dulu enggak. Dan di situ selalu ada juga pihak yang dengan sengaja menghasut. Itu masalahnya. Kita harus menjadi kebal terhadap hasutan. Mengapa Indonesia sebetulnya masih mantap? Itu ada kaitan memang dengan kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan agama, termasuk kebangkitan agama Islam di Indonesia adalah bagian dari kebangkitan nasional. Karena itu agamawan kita ini juga semua nasionalis. Kalau orang itu nasionalis, berarti bangsa berarti sesuatu. Maka kebangsaan itu menjadi suatu dasar yang bagus untuk berkomunikasi baik satu sama yang lain. Indonesia punya tradisi pluralisme. Berbeda dengan negara asal saya, Jerman, yang tidak punya. Orang Jerman itu susah belajar bahwa ada orang Jerman yang berbau Turki. Padahal dia udah 30 tahun bahasanya Jerman. Main bola bagus seperti Özil. Ada beberapa pemain nasional yang super hebat. Tetapi susah. Di Indonesia, orang di pedalaman saja tahu bahwa ada sesama warga
yang punya bahasa berbeda, adat berbeda, orientasi agama berbeda, dan tidak ada masalah. Ini suatu modal sosial bagi masa depan yang sangat penting, dan Pancasila memantapkan modal itu menjadi komitmen agar kita saling menerima, saling menghormati dalam identitas. Karena itu di Indonesia agama tidak menjadi pertama-tama suatu masalah, tetapi sebuah aset kesatuan. Harus dikatakan bahwa mainstream agama-agama kita semua menyatakan dukungan terhadap NKRI, terhadap Pancasila yang menjadi dasar filosofis NKRI. Juga NU dan Muhammadiyah, saya banyak bergaul dengan mereka, mengatakan bahwa itulah bentuk definitif organisasi bangsa Indonesia. Dengan demikian kita adalah aman, kita bisa bersatu. Tetapi kekerasan, iri hati, dan sebagainya selalu bisa muncul, dan karena itu memang harus diwaspadai. Saya sebetulnya punya satu harapan, agar kita semua dari semua agama menyepakati semacam komitmen, yaitu bahwa kita mengharamkan kekerasan. Jangan kita memecahkan masalah yang kita punya dengan kekerasan. Kita kan punya musyawarah. Jadi kalau ada masalah, ya kita bermusyawarah. Kalau musyawarah tidak berhasil menyelesaikan, kita bawa masalah itu ke pengadilan. Pengadilan memutuskan, selesai. Itulah caranya. Tidak dengan rusuh, tidak dengan bakar-bakar dan sebagainya. Kalau saya boleh terbuka, saya mau mengatakan sesuatu yang seperti yang terjadi di Sempawah pada permulaan Februari di Kalimantan tidak boleh terulang lagi. Kalau ada alasan untuk mewaspadai sebuah komunitas, silahkan diwaspadai. Silahkan orang datang, silahkan komunikasi, silahkan musyawarah. Tapi datang 5.000 orang yang dihasut, menyerang pemukiman damai, 1.500 orang yang bercocok tanam dan hidup dalam damai dengan lingkungan, mengancam mereka. Syukur polisi pada waktunya menyelamatkan orang-orang itu, tetapi kemudian seluruh milik mereka, mebel, kursi, peralatan dapur, sepeda motor, dan rumah dibakar. Hal seperti itu tidak boleh terulang lagi di dalam negara kita. Mungkin kita kecolongan, tapi itu tidak untuk pertama kalinya. Itu yang perlu diwaspadai. Soalnya itu bisa ditunggangi. Orang yang melakukan itu bukan teroris. Teroris itu kategori berbeda. Itu kelompok kecil, subversif, susah. Tapi loncatan di hati dari benci kelompok-kelompok lain sampai menjadi teroris tidak begitu besar. Jadi kita juga harus peka terhadap mereka yang menghasut. Hasutan itu bisa mengancam kerukunan kita yang lumayan baiklah. Bagaimana kita dapat
apa yang dapat kita lakukan, dan saya di sini bicara sebagai orang Katolik. Yang paling penting tentu komunikasi. Misalnya, waktu saya ke Indonesia tahun 61, saya kira kami Katolik hampir tidak punya hubungan dengan Muhammadiyah, dengan NU. Saya pernah 4 tahun studi di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu kota Muhammadiyah. Tidak pernah ada kaitan dengan Muhammadiyah. Hanya 500 meter dari tempat kami ada Masjid Syuhada, Masjid Muhammadiyah. Tidak pernah saya ke masjid itu. Baru jauh kemudian saya pernah ke Masjid Syuhada itu. Suatu kekurangan, tapi itu mulai berubah. Orang seperti Romo Mangunwijoyo, teman saya Romo Dhamawinata, itu orang yang melihat bahwa itu tidak tepat. Tentu lalu muncul dari pihak Islam beberapa tokoh. Banyak tokoh sebetulnya. Saya hanya mau menyebut yang pertama yang saya kenal itu, dua-duanya udah almarhum, itu Nurholis Majid, teolog besar. Saya kagum, tahun 73 saya muda, ketemu dengan Nurholis, saya lihat orang seperti itu. Langsung saya minta dia ngajar Islamologi di tempat saya. Dia datang, dia ngajar lalu. Sebelum dia pergi ke Chicago menjadi doktor. Lalu tentu muncul Gus Dur. Gus Dur itu memang sebuah fenomen. Dia mendobrak segala macam prasangka. Sekarang hubungan Katolik juga Protestan dengan NU dan Muhammadiyah sudah sangat baik. Nah, komunikasi harus diteruskan juga di tempat lokal, jadi di paroki Karmel itu juga perlu hubungan erat dengan kawan-kawan Muslim dan kawan-kawan dari agama lain, supaya saling percaya. Kalau saling percaya, masalah bisa diatasi. Saya pernah di sebuah seminar di paroki Herculanus di Depok. Saya malah nggak tahu ada satu Herculanus, tapi oke, parokinya ada. Dan bersama saya di podium duduk juga ketua FPI lokal. Saya tanya sama Romo itu, hubungan kalian dengan FPI itu bagaimana? Dia bilang, ya kami selalu undang. Ya. Jadi nggak usah a priori mengatakan itu kelompok itu kami nggak mau ngomong. Tidak. Ya, pokoknya bangun hubungan seluas mungkin. Itu yang sangat penting. Tentu dari sebetulnya dari minoritas dan mayoritas itu ada sikap tertentu yang diharapkan. Di Katolik, itu bagi yang non-Katolik, di sini Katolik nggak suka bicara minoritas, mayoritas. Saya sudah sering ditegur, ini di Indonesia tidak ada minoritas, mayoritas. Saya bilang, anak ya, betul, tidak di hadapan hukum dan undang-undang dasar tidak ada perbedaan. Tetapi dalam kenyataan tentu ada, selalu ada, dan perlu disadari. Nah, mayoritas daripada main bos besar, mestinya mau melindungi, menjamin, membapai atau mengibui minoritas supaya merasa aman. Minoritas itu harus memperhatikan, harus peka terhadap perasaan mayoritas. Jadi jangan provokasi, jangan yang pernah saya tulis di majalah Hidup, maunya cor-coran. Tidak perlu. Kebesaran suatu agama tidak tergantung dari cor-coran, dari hebat dan sebagainya. Jadi kita hidup bersama. Kalau masyarakat Muslim puasa, Katolik tidak perlu puasa, saya juga tidak puasa.
Tapi yang di depan umum kita hormati, nggak usah. Aku berat, tidak puasa, nggak usah. Meskipun saya sebaliknya pernah mengalami acara dengan HMI masa Ramadan, jam 2 siang panas. Nah, saya juga pembicara, di depan saya ada aqua, ada makanan kecil. Mereka bilang, Romo diminum, dimakan saja, tidak apa-apa. Saya kagum, tapi saya tentu tidak minum dan tidak makan. Tapi saya kagum bahwa HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu menawarkan kepada saya, orang Muslim di tengah masa puasa itu makanan dan minuman. Jadi di dalam hal seperti itu penting minoritas menjadi sahabat mayoritas. Jadi tidak penting menyayangi. Nah, saya kira sudah wajar bahwa suatu masyarakat bukan sistem hukum, tetapi nuansa budaya itu tentu mencerminkan kebanyakan. Jadi bahwa Jakarta, Jawa, Sumatera itu nuansa kehidupan itu Islami, itu harus bisa diterima, itu bagus, tidak apa-apa. Bukan itu yang menentukan. Melainkan bagaimana kita berkomunikasi, apakah kita saling menghormati kebebasan, itu yang penting. Jadi jangan terlalu keberatan dengan macam-macam segi budaya yang mencerminkan di berbagai tempat agama mayoritas. Di Bali, ya suasananya ditentukan oleh imam Hindu. Wajar itu. Sama saja kalau kita ke Thailand atau Myanmar, itu ya suasana kental Buddha. Itu jangan merasa bahwa itu kurang baik dan suasana itu tidak. Terimalah. Kita akan mantap di dalam demokrasi pasca reformasi Indonesia kalau justru seluruh bangsa, jadi berarti juga mayoritas besar, kerasan di dalamnya. Kita harus mempunyai sistem politik di mana orang bisa menghayati agamanya tanpa perlu merasa tersinggung atau itu. Lalu saya kira Indonesia juga punya masa depan yang bagus. Terima kasih. Ini orang Munchen betul di Jerman satu ini. Padahal sebetulnya udah jadi sangat Jawa rumah di sini. Tapi kalau dalam soal waktu, Jerman betul persis banget 35 menit. Jadi kita masih punya waktu 10 menit untuk menanggapi. Saya akan tawarkan dulu kepada penanggap yang memang diminta, Bapak Kiai Haji Tatam, menanggapi. Kalau boleh permohonan itu jangan lebih dari 4 menit lah Pak, ya, supaya masih ada pertanyaan, waktu untuk pertanyaan, 3 pertanyaan paling banyak, tapi bukan ceramah. Jadi yang kita harapkan pertanyaan atau Allahu wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat menghormati, wabil khusus Romo Pran Magnis yang telah menyampaikan paparannya begitu menarik dan simpatik, karena itu paparan disampaikan dari keluasan wawasan dan kejernihan hati, sehingga menghadirkan kenyamanan. Kalau bahasa agama adalah ketumaninahan. Mudah-mudahan itu bisa ditiru oleh junior-junior yang lainnya, sehingga dengan demikian insya Allah Indonesia akan menjadi rukun damai, aman dan tentram. Romo yang sangat hormati, sebagaimana kita bersama bahwa apa sih yang perlu dipertentangkan Pancasila dengan agama-agama yang kita yakini, sebab sudah bersenyawa pada dasarnya.
Adapun kalau ada oknum-oknum orang-orang yang selalu mempertentangkan, kita memaknainya orang itu tidak tamat ngajinya. Jadi pemahamannya parsial. Itu kita udah bersepakat itu tidak tamat ngajinya. Orang-orang yang tamat ngajinya, yang berngajinya, yang ada adalah muncul akhlakul karimah. Akhlaknya bagus, perlu ditiru, perlu digugu. Kalaupun tadi Pak Yosef bilang ada tokoh yang bicara seperti itu, walaupun namanya Pak Amin, tidak perlu diaminkan, Pak. Cukup diraiskan saja. Sebab tidak hanya di tokoh muslim ada itu, di tokoh yang lain pun ada yang pemahaman keagamannya wawasannya tidak mumpuni. Jadi wajar kalau ngomongnya rada-rada nyeleneh. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama, kita tidak usah suka membeda-bedakan yang sudah sama dan tidak suka menyamakan yang berbeda. Kan semuanya sudah sangat jelas. Para pemimpin kita sudah mencontohkannya dan terbukti adanya. Itu aja yang kita tiru. Kenapa sih nyari susah-susah? Gus Dur punya prinsip gitu aja kok repot. Islam khususnya NU punya konsep uhuwah yang disampaikan oleh Mufid, uhuwah Islamiyah, uhuwah watoniyah, uhuwah basyariyah. Dengan konsep Islam yang rahmatan lil alaminnya sudah terbukti melahirkan kerukunan. Ditambah lagi sekarang diperjelas dengan Islam Nusantara supaya lebih membumi lagi di Indonesia. Tapi itu bukan agama baru. Islam tetap ya Islam, cuman bersenyawa dengan local wisdom yang ada di Indonesia. Insya Allah kalau itu didukung oleh semuanya, maka insya Allah akan melahirkan kesejukan, akan melahirkan kenyamanan, akan melahirkan ketuhanan. Dalam agama sudah sangat jelas, Pak, tidak perlu dibahas. Islam sudah sangat jelas. Lakum dinukum waliyakin. Itu firman Tuhan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan Anda beragama, beribadah sesuai dengan keyakinanmu, aku pun akan beribadah sesuai dengan keyakinanku. Kan aman itu, nyaman kalau begitu. Nah, sekarang yang menjadi perhatian kadang-kadang dalam hal pendirian rumah ibadah, Pak. Ya, dalam hal pendirian ibadah, karena barangkali visi dan persepsinya masih belum sama. Itu peraturan bersama dua menteri masih perlu disosialisasikan oleh semuanya, bukan hanya oleh KUB, oleh semuanya. Insya Allah kalau itu disosialisasikan dengan benar, maka akan ada sebuah kerukunan. Hal lain yang perlu kita cermati juga, Pak, kita terlalu bangga dengan membangun sebuah rumah ibadah yang mewah, tapi kok isinya kosong melompong. Lebih parah lagi, orang yang bangga dengan membangun rumah ibadah itu akhlaknya tidak perlu jauh dari tuntunan. Sebagaimana kalau dalam Islam kan ada keterangan innama buistu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu yang kita perlu tampilkan bersama-sama. Mari kita sebagai warga bangsa Indonesia ini menampilkan akhlak yang baik yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka negara yang kita cinta ini dalam bahasa agamanya akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agama yang penuh kucuran rahmat dan barakah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga siapapun yang menjadi warga Indonesia akan merasakan kenyamanannya, kebanggaannya dengan Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita bersama dijabah dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Barangkali Pak Romo, saya sangat kagum karena Romo menampilkan sejarah tidak hanya dari aspek kognitif, tapi berangkat dari hati yang bersih, sehingga sejarah disampaikan dengan apa adanya, sehingga kita bisa memahami dan mudah-mudahan kita bisa menirunya dengan benar, sehingga Indonesia akan tetap jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq.